Pernahkah kalian melihat ada Habib mau mengajar santri-santri sejak dini? Jawabnya tidak pernah ada. Pernahkah kalian melihat Habib mengajari santri belajar sholat dan wudhu? Jawabnya tidak pernah ada. Yang mengajar anak-anak belajar mengaji dan sholat adalah kiai-kiai pribumi. Habib-habib itu cuma naik panggung, ndawir dan dapat amplop. Inilah fakta yang tidak pernah kita sadari. Tidak ada amplop, tidak ada Habib. Komentar netizen. Mana ada para Habib mau bergaul di musola, di masjid-masjid yang gratisan, ngajarin anak-anak sholat, ngajarin anak-anak alif bata, mau berbaur dengan masyarakat untuk bertakziah. Mereka akan datang di mana ketika ada amplop, ketika bayarannya gede. Kalau tidak percaya silahkan saja kalian coba. Sunda bukan, kamu serikan adat Sunda bukan. Takbir. Enaknya pakai ngomongnya adat Sunda. Pala lu bemenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Tetangga. Caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Ganea sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir.
jawabnya adat Sunda, pala lu menyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung sepurwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Khurafat tidak? Tahayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek, Kerawang, tahu bebegik? Tahu bebegik? Bebegik tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh bebegik, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani mana alang-alang, sudah. Nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebegik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebegik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang sepurwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebegik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan dela, saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir. Insya Allah. Kira-kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, saudara, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya mau tanya orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda, betul? Takbir. Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima, saudara? Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Mimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelo apa enggak? Waras sampai gelo?
waras sampai gelo iya mah gelo ngaku kawin nyororo kidul iya ini dia ingus kucing kacau tidak kacau tidak kacau tidak. Nah ini saudara yang membuat para ulama Purwakarta marah, Kiai Purwakarta marah, mereka protes ke Bupati, MUI tulis surat protes saudara, Kiai-Kiai pondok pesantren tulis surat protes, ada yang protes di majelis, yang protes di tabligh, dinasehati saudara bertahun-tahun, dasar dablek saudara, nggak mau dengan nasihat Kiai. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh dia saudara? Kepala desa satu Purwakarta dikumpulkan, dia keluarkan peraturan bupati nomor 70 saudara, tahun yang lalu. Apa isinya? Larangan ceramah provokatif. Di setiap desa dia ambil jawara-jawara jagoan antara 15 sampai 20 orang saudara, dengan pakaian serba hitam, taruh golok di pinggang saudara, untuk mengawasi semua pengajian. Kalau ada pengajian di masjid-masjid, musola-musola, tabligh-tabligh, yang protes soal patung, yang protes soal dewa bulan purnama, yang protes segala macam protes, mereka turunkan jagoan-jagoan mereka. Di Banten ada jawara saudara, di Bali ada pecalang, di Jakarta ada jagoan saudara, di Purwakarta itu disebut bedega. Diturunkan, dicabut itu sound system, listrik dimatikan, bubar pengajian. Masya Allah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dinasehati sama ajengan, bukan dia sadar, malah ajengan dimusuhin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini yang begini biarkan atau lawan? Takbir. Akhirnya ulama Purwakarta marah, tapi ulama Purwakarta sadar kalau marah sendiri-sendiri nggak punya kekuatan, makanya mereka bersatu saudara. Mereka bersatu, pesantren-pesantren, majelis taklim, mereka gelar tabligh akbar untuk meneranjangi segala kebobrokan daripada bupati yang ingin merubah dari kota tasbih menjadi kota patung, dari kota kiai menjadi kota berhala saudara, dari kota santri menjadi kota iblis, dari kota Islam menjadi kota Hindu. Ulama bersatu, gelar tabligh akbar, hadirkan puluhan ribu umat Islam saudara, kumpul puluhan ribu umat Islam Purwakarta, kumpul bersama ribuan kiai saudara. Yang diundang saya, tapi diundang ya datang, datang jangan, datang jangan. Begitu kita datang saudara, 2 jam saya ceramah, saya telanjangi satu persatu kebobrokannya, dan kita pakai dalil ayat Al-Quran dan hadis saudara, tentang larangan-larangan yang nggak boleh dia langgar saudara. Begitu kita sampaikan semua, yang terakhir saudara, begitu Bupati Purwakarta merasa kiai tidak ada yang melawan, merasa kiai sudah bisa ditaklukkan, akhirnya saudara di mana-mana dia ajak umat Islam tinggalkan assalamualaikum, ganti dengan sampurasun. Masya Allah. Makanya ulama-ulama lihat ini nggak boleh didiemin lagi saudara. Ulama bersatu gelar tabligh akbar, dan saya hadir 2 jam saya ceramah saudara. Di bagian akhir saya katakan kepada para kiai di hadapan puluhan ribu orang Purwakarta saudara, apa yang saya katakan? Kalau Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta mau ganti assalamualaikum dengan sampurasun dengan alasan untuk meninggikan budaya sampurasun, dia dusta, dia dusta, dia robah kota tasbih menjadi kota iblis, menjadi kota Hindu, dia lakukan Hinduisasi, dia racuni akidah daripada umat Islam yang ada di Purwakarta. Betul? Begitu saya katakan, yang dilakukan oleh Dedi bukan sampurasun, tapi yang dilakukan oleh Dedi adalah campurasun. Betul? Betul? Untuk kita sampurasun, untuk Dedi, untuk Dedi, untuk Dedi, untuk kita, untuk orang Sunda, untuk orang Cikampek, untuk orang Purwakarta,
tanya, omongan saya salah atau benar? Salah atau benar? Apakah saya menghina orang Sunda? Apakah saya menghina adat Sunda? Apakah saya menghina Sampurasun? Takbir! Setelah kita telanjangi saudara, tabligh akbar tersebut sukses besar. Ulama-ulama punya keberanian untuk melakukan perlawanan saudara. Ceramah saya yang 2 jam dipotong jadi 40 detik. Dipotong itu ceramah saya, rekamannya cuma 40 detik, dilempar, diunduh ke YouTube, dimasukin ke TV, yang nyiarin TV Metro Mini. Namanya aja TV Metro Mini, wartawan tembak. Betul, betul. Nah, itu kan Metro Mini supir suka ugal-ugalan, betul. TV Metro Mini wartawannya ugal-ugalan, betul. Takbir. Oh, disiarin di TV-TV. Habib Rizik menghina adat Sunda. Orang Sunda tersinggung sama Habib Rizik. Habib Rizik mau diusir dari Jawa Barat. Habib Rizik tak boleh ceramah lagi depan orang Sunda. Kalau Habib Rizik datang mau dihadang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, dia mengadu domba saya sama orang Sunda. Saudara, dia mengadu domba habaib sama orang Sunda. Mana bisa? Kenapa nggak bisa? Satu, orang Sunda identik sama Islam, betul. Dua, orang Sunda cinta ajengan kiai, betul. Yang ketiga, ini nggak boleh dilupakan saudara, orang Sunda mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul tidak? Betul tidak? Saya mau tanya, orang Sunda cinta keluarga Nabi tidak? Cinta keturunan Nabi tidak? Cinta habaib tidak? Takbir! Bagaimana nggak cinta? Saya keliling Jawa Barat, saudara, saya keliling dari utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur. Hampir setiap kota di Sunda ini, para ajengan-ajengan besar, mantunya adalah para habaib, saudara. Mereka kawinkan putri mereka kepada habaib supaya dapat cucu habib, sehingga mereka punya hubungan dengan Rasulullah. Betul? Betul? Mana mungkin habaib mau diadu domba dengan orang Sunda? Orang Sunda hubungan dengan habaib bukan hanya pertemanan, bukan hanya persahabatan, bukan hanya hubungan guru dan murid, tapi juga ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang gak bisa dipecahkan oleh siapapun. Betul? Takbir! Kakek saya dari ibu jalan-jalan ke Bandung, ke Cantel, orang Cicahem, kawin sama orang Cicahem, saudara, dapat anak. Saya punya kakek, saudara, iya orang Sunda. Enaknya mau diadu sama orang Sunda, mana bisa? Betul? Betul? Saya mau tanya di sini, apa bisa habaib diadu oleh orang Sunda? Bisa tidak? Takbir! Masya Allah. Saudara, setelah diisukan begitu, saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat, Habib Rizik menghina adat Sunda. Tapi Anda perlu catat, hari ini saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan menghina adat Sunda. Besoknya ulama-ulama Jawa Barat dari Purwakarta, dari Ciamis, dari Sumedang, dari Cianjur, dari Sukabumi, saudara, rame-rame datang ke Polda Jawa Barat melaporkan Dedi, Bupati Purwakarta. Satu, menghina agama Islam. Dua, merusak adat Sunda. Tiga, mencemarkan nama baik para ulama, saudara. Takbir! Bagus tidak? Dilaporin kita satu, dilaporin tiga, rasain. Bagus tidak? Bagus tidak? Yang kedua, saudara, karena udah nggak mempan, saudara, lapor melapor, akhirnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Purwakarta? Mereka gelar tabligh akbar lagi, saudara. Baru sebulan nih digelar lagi tabligh akbar. Ulama-ulama semangat, gelar lagi tabligh akbar, bikin lagi, kumpulkan umat. Yang diundang saya lagi. Datang jangan, datang jangan, ya datanglah lagi, sudah. Begitu kita mau datang, saudara, diumumkan di mana-mana. Pokoknya Habib Rizik datang akan dihadang, nggak boleh masuk ke Purwakarta. MNR
Habib Ustadz Kiai mau diancam, Dedi mau nurunin preman. Premannya galak-galak saudara, pakai kaos gambarnya Dedi, tulisannya Dedi Mulyadi. Wah, pakai golok nunggu di pintu tol. Begitu saya masuk Purwakarta jam 5 saudara, jam 4 mereka disapu bersih oleh laskar-laskar FPI dari Jawa Barat saudara. Takbir! Mereka lari tunggang langgang. Ada tuh preman lari ke toko di pasar, dia buka kaos Dedi ya sudah. Yang punya toko nanya kenapa dibuka, apa dijawab, tunggu FPI lagi ngamuk, saya lagi ngamuk. Nah katanya menghadang, kesian. Ini anak muda nggak tahu apa-apa, itu preman nggak tahu apa-apa, kesian. Mereka diperalat oleh kekuasaan, mereka diperalat oleh bupati kurang ajar, mereka diperalat oleh Dedi. Betul? Jadi yang salah preman atau Dedi? Anak muda atau Dedi? Yang kurang ajar anak muda atau Dedi? Takbir! Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu saudara? Kebetulan malam itu yang hadir di Purwakarta saudara, ajengan-ajengan dari seluruh Jawa Barat saudara, ajengan Cikole dari Ciamis datang saudara, ajengan Tasikmalaya datang, ajengan dari Garut datang, ajengan dari mana-mana Jawa Barat datang, termasuk dari Kerawang saudara. Nah begitu mereka datang, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana rombongan kiai ini mau dihadang oleh preman-preman saudara. Dan bagaimana ketika itu saudara, aparat keamanan menggiring para kiai ke kantor polisi, bukan menggiring para preman saudara. Ini membuat para kiai marah saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanpa dikomando saudara, mulai malam itu Dedi punya acara di Garut diusir oleh pemuda Islam Garut saudara. Besoknya Dedi mau masuk Tasik saudara, diusir oleh ulama-ulama Tasik. Malamnya mau masuk Ciamis, kiai-kiai datang ke Kapolres, kalau Bupati Purwakarta menginjak bumi orang Ciamis di sini, kami tidak tanggung jawab kalau santri-santri akan turun mengerjain. Enggak sampai di situ saudara, dia masuk Bogor, Dasinga, Ciampea, Gampang Surade, diusir. Belakangan masuk Teluk Jambe, diusir juga. Alhamdulillah. Saudara, kalau dia datang baik-baik nggak ada yang ngusir, betul? Betul. Tapi kalau datang ke Cikampek membawa kemusyrikan, saya tanya, terima atau usir? Terima atau usir? Terima atau usir? Takbir! Masya Allah, tanpa dikomando, kiai-kiai tadi bergerak saudara. Begitu udah bergerak semua, Polda Jabar kirim utusan ke rumah saya. Saya orang Jawa Barat juga, tinggal di Megamendung Bogor saudara. Datang berintel ke rumah saya, bertanya, Habib Rizik, ini di mana-mana terjadi penghadangan. Yang paling berbahaya penghadangan di Gampang Surade saudara. Itu orang Gampang Surade, ada maling aja dipenggal kepala saudara. Siapa nggak tahu Gampang Surade? Jadi begitu Dedi Bupati Purwakarta datang ke Gampang Surade, masyarakat rame-rame keluar bawa golok sudah. Karena mereka marah, kiai mereka diusir dari Purwakarta. Kiai mereka waktu datang dihadang, mereka marah. Golok semua keluar, tentara yang turun menyelamatkan Dedi sudah. Bayangkan kalau tentara nggak turun, terus Dedi dipenggal, yang disalahin kan FPI lagi. Ayo, yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Udah kita nyuruh, enggak saudara. Makanya datangin utusan dari Jawa Barat, dari Polda Jabar. Dia katakan, Habib Rizik, ini hadang-menghadang kapan selesainya? Saya jawab, saya nggak pernah nyuruh hadang, saya nggak pernah mulai menghadang. Yang mulai kan dia, bukan saya. Betul? Betul? Nah sekarang bagaimana Anda suruh saya mengakhiri? Mulai aja belum? Mulai aja belum kok disuruh selesaikan? Saya belum mulai, kecuali kalau saya sudah kasih instruksi kepada segenap umat Islam, khususnya Laskar Front Pembela Islam, pengurus dan simpatisan, di mana saja Dedi Mulyadi masuk wilayah kalian, usir, jangan izinkan masuk saudara. Kalau saya perintahkan begitu, itu namanya saya udah mulai. Betul? Betul? Saya udah mulai belum? Saya udah mulai belum? Saya jawab ke Polda, saya belum mulai. Bagaimana mengakhirinya? Kan ada lagu, kau yang memulai, kau yang
Lu hafal lah. Nah dia yang mulai, dia yang mengakhiri, saudara. Dia mesti minta maaf sama para ulama, sama para kiai, baru nggak dihadang oleh masyarakat. Betul? Takbir. Alhamdulillah saudara, masyarakat Purwakarta hari ini semua penuh punya semangat, dan insya Allah hari Ahad besok tanggal 17 Januari kiai-kiai Purwakarta dan umat Islam Purwakarta akan menggelar parade tauhid untuk membersihkan Purwakarta dari kemusyrikan, saudara. Takbir. Siap bela Purwakarta, siap bersihkan Purwakarta, siap tauhidkan Purwakarta. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Orang Poldanya lagi ngomong, Habib Rizik sudahlah. Ini Bupati Purwakarta sudah bicara sama Kapolda, mau damai saja sama Habib. Saya jawab, bukan dengan saya damainya, enggak. Dia nggak punya salah ke saya, dia nggak punya salah sama FPI, bukan. Dia punya salah kepada Allah, dia punya salah kepada agama, dia punya salah kepada ulama-ulama di Purwakarta. Jadi suruh dia tobat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada ulama Purwakarta, sesali perbuatannya, jangan diulangi lagi. Betul? Nah, jadi kalau mau damai singkat, rubuhkan dulu berhala-berhalanya, baru kita damai. Takbir. Betul tidak? Betul tidak? Siap rubuhkan berhala, siap hancurkan berhala, siap perang lawan berhala. Takbir. Sallu ala Nabi. Insya Allah, alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Ada kiai dari Jakarta datang. Ada satu lagi, ada dai terkenal dari Jawa Barat sudah datang ke Purwakarta. Kemudian keliling Jawa Barat, apa dia bilang, saudara? Dulu Nabi 13 tahun di kota Mekah tidak pernah menghancurkan patung. 13 tahun Nabi di kota Mekah tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi. Kenapa Habib Rizik musuhin patung? Kenapa FPI mau hancurkan patung? FPI itu tidak benar, Habib Rizik itu tidak betul. Nabi 13 tahun nggak pernah ngancurin patung di kota Mekah. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini kiai amin dai, saudara, belajarnya di kandang kebo kali, saudara. Ngomong mulutnya botai kebo. Saudara, Nabi 13 tahun di kota Mekah, kenapa tidak menghancurkan berhala? Umat Islam minoritas, umat Islam masih sedikit, boro-boro menghancurin patung. Jaga keselamatan diri aja udah hebat, saudara. Ada sahabat Nabi yang dicongkel matanya, ada sahabat Nabi yang diteriskak kepalanya, ada sahabat Nabi Ammar ibn Yasir, ibu bapaknya dibunuh depan dia, saudara. Bagaimana menghancurin berhala? Melindungi diri aja susah. Saat itu Mekah dikuasai oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, dikuasai oleh pemuka-pemuka kafir. Jadi pantas kalau saat itu Nabi belum ngancurin patung. Betul? Betul. Boro-boro menghancurin patung. Sepeninggal Abu Talib, Nabi dihina, Nabi dikejar, mau dibunuh, sampai dikepung, sampai akhirnya Nabi lolos hijrah ke Madinah. Betul? Oh, gimana mau ngancurin patung? Tuh kiai suruh belajar yang benar. Belajar yang benar, saudara. Jangan ngawur kalau belajar. Nah sekarang kita lanjutkan. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membangun negeri Islam, Nabi membuat kekuatan, saudara. Begitu umat Islam sudah kuat, rame-rame mereka balik ke kota Mekah. Betul? Mereka taklukkan kota Mekah. Betul? Begitu Mekah direbut oleh Nabi, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, semua patung baik dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi, saudara. Tidak ada satu patung pun yang disisakan. Betul? Takbir. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jadi kalau gitu berhala sama Nabi dihancurkan tidak? Dihancurkan tidak? Dihancurkan tidak? Insya Allah ngomong enak. Itu kiai kalau mau ngomong saat di Mekah, hati-hati. Nanti jangan-jangan ada anak muda ngomong begini,
Oh kalau gitu Kiai, kita nggak minuman keras nggak apa-apa dong sekarang. Loh kenapa? Sebab dulu 13 tahun nggak dihalamin di Mekah. Kan 13 tahun boleh waktu di Mekah minum minuman keras. Nah Kiai, nah, kalau begitu judi juga nggak apa-apa dong. Sebab 13 tahun waktu di Mekah nggak apa-apa judi, belum dihalamin. Nah, saya mau tanya tuh Kiai, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Lah kok cari dalilnya zaman jahiliyah, saudara? Cari dalil yang sudah ingkrah, yang sudah jadi putusan tetap dari Allah dan Rasulnya, saudara. Minuman keras sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Judi sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat, saudara. Patung sudah diharamkan oleh Nabi sampai kiamat. Itu yang mesti kita pakai dan kita tegakkan saat ini, betul? Takbir. Begitu saya mau tanya, siap hancurkan berhala? Siap hancurkan patung? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah jadi saudara, Purwakarta itu kesayangan kita. Saya punya kewajiban. Walaupun saya tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta, tapi saya tetap punya kewajiban untuk menjaga akidah umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Betul? Dimanapun umat Islam di Indonesia ini, saudara, coba-coba diobok-obok akidahnya, dia rusak dia punya syariatnya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimbah darah, kita akan sikat mereka untuk bela agama Islam, saudara.